Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Teh Farah di Dakara TV. Hari ini kita kedatangan, enggak sih, sebenarnya kita main ya ke salah satu pengusaha muda, yaitu alumni IPB angkatan 52. Oke, bener. Langsung aja kita kenalkan ya, Bang Bayhaki. Oke. Di sini saya juga tidak sendiri, di sini ditemani oleh owner langsung Dakara Coffee, yaitu ada Bang Kimas Siregar. Oke. Mungkin nanti kita berdua bakal nanya-nanya langsung ke siap. Bang Bayhaki. Ingatnya dosen SB gitu kan ya. Karena habis podcast kan. Oke, mungkin boleh Bang kenal dulu ke teman-teman Dakara TV. Oke. Silakan. Halo teman-teman semuanya, nama aku Imam Bayhaki, biasa dipanggil Bay, ya. Sekarang aku lulus IPB tahun 2020 awal. Jadi sekarang 1 tahun setengah menuju 2 tahun ini kita konsentrasi di dunia F&B ini, lebih tepatnya di kedai kopi Handoko kayak gitu. Oke, jadi ya bisa lihat ya ini kita lagi main di tempatnya teman-teman. Keren banget kan ya. Oke, mungkin mau nanya-nanya sih Bang. Boleh gimana? Kan berarti Abang lulus 2020 ya? 2020 awal. Terus sekarang 2021. Betul. Berarti udah berapa lama Bang terjun di dunia kopi? Oke. Jadi untuk khusus di dunia kopi, aku sebenarnya sudah pernah buka semacam angkringan itu tahun 2017. Oh, iya. Masih mahasiswa. Berarti 1 tahun setelah masuk? Enggak, aku masuk 2015. Oh, 2015. Ya, jadi aku harusnya lulus 2019. Biasalah drama dikit kan, skripsi. Ya. Jadi lulusnya Januari 2020 gitu. Oke. Nah, kemudian 2017 itu saat aku ada di tingkat 3, tingkat 4 lah, aku agak lupa. Buka angkringan asal aja, nggak pakai plan, modal ada duit aja gitu kan. Bikin gerobakan sepi. Oh gitu. Udah sepi, kemudian baristaku kabur bawa uang. Wow. Hanya saat itu sama sekali nggak ada ini. Plan gitu. Nggak ada plan sama sekali lah, kita asal buka aja sepi. Akhirnya udah tutup. Oke. Tutup 2018 awal kita tutup, cuma buka sekitar 6 bulan. Udah dari 2018 sampai 2019 akhir itu aku fokus jadi fotografer. Aku juga fotografer. Nah, ketika fokus fotografer, aku kumpul lagi duit. Kemudian bulan September 2019 aku buka namanya Hijaukan. Itu semacam booth kecil gitu, ukuran 2x2, kita jualan di Bara. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Bara itu area eksklusif ya di dalam IPB Dramaga. Buat yang cari kosan, cari makanan murah, semuanya kiblatnya di Bara. Kayak gitu. Betul banget. Nah, kita buka di sana kurang lebih sampai dari September sampai Februari 2020. Jadi kurang lebih sekitar 5 bulanan. Iya. Lucunya adalah kita udah pede nih, laris manis, udah BP 5 bulan. Oke. Kemudian kita langsung sewa, ada salah satu tenan, kalau orang Barat tuh nyebutnya mie Aceh, terkenal tuh, terkenal. Mie Aceh yang sebelah itu ya? Depan Alfa Midi. Oh iya. Aku langsung sewa tuh satu lurus ke belakang gitu, sampingnya mie Aceh. Udah keluar uang, pandemi. Oke. Kita udah keluar uang sekian juta, pandemi. Kita bercanda ya kali virus dari Cina datang ke sini kan. Sama sekali kita udah siap-siap beli kopi baru, hiring siap-siap heboh lagi lah. Iya. Ternyata tanggal 16 Maret, aku ingat 16 Maret Pak Arif Satria mengeluarkan aturan bahwa pembelajaran tatap muka ditiadakan hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Iya, betul. Langsung keringet dingin aku. Akhirnya bingung anak-anak gimana kan? Karena teman-teman aku yang lain 2020 itu juga semuanya udah pada wisuda, udah pada lulus semua gitu kan. Udah pada ada godaan lah kayak, "Bay, gue ada tawaran nih." Karena 2 rekan aku Pahutan. Tahu kan, Pahutan kan pasti panggilannya ke Kalimantan, ke Sumatera. "Bay, gue ada panggilan di Kalimantan. Bay, gue mau ngaudit di sini." Aku bilang, "Tahan dulu ya Pak, jangan kemana-mana," kayak gitu. Hingga akhirnya kita coba pitching dengan konsep yang baru, kita dapat investor. Alhamdulillah kita buka yang namanya Temui Kopi. Temui Kopi itu ada di Depok. Jauh Bang ya. Jadi sebelum ada Handoko, kita per
Mei 2020 kita buka yang namanya Temui Kopi. Oke. Jadi segmentasi Temui Kopi ini mirip-mirip seperti, kita boleh sebut merek? Boleh. Gak apa-apa ya, ada yang namanya Kopi Kenangan, ya, Janji Jiwa, jadi kita sama segmentasinya. Buat mereka yang mau ngopi dari harga 18 sampai 25 ribu, gitu kan. Setelah dari sana, kita ternyata dapat respon yang sangat positif dari daerah Depok Timur. Kemudian kita coba pitching lagi. Saat itu juga udah mulai ada godaan, baik gue nggak bisa nih hidup dengan gaji segini, gitu kan. Karena teman-teman udah mulai goyah, jangan kemana-mana Pak, percaya sama gue. Nanti insya Allah akhir tahun kita dapat tempat di Bogor. Aku ngomong kayak gitu buat nyenengin dia doang. Belum tahu rencana gimana, belum tahu. Tapi positif terus gitu ya. Positif terus gitu kan. Yang penting lu jangan ambil peluang di Kalimantan. Ketika lu pergi, lu nggak akan balik lagi ke gue. Dan ketika aku sendiri, aku nggak bisa sebesar Handoko sekarang. Jadi modal ngibul doang sama teman. Di samping itu aku punya rasa tanggung jawab, gitu kan. Akhirnya aku coba, ayo kita bikin bisnis plan yang baru, segmentasinya kita bikin lebih besar. Kita coba pulang kampung ke Bogor. Akhirnya kita ke Bogor, mulai Agustus 2020 sampai Desember 2020 kita hunting tempat, kurang lebih 4 bulan. Semua tempat Bogor udah dicari Bang. Mulai dari Bogor Baru, Bogor Timur, Utara, Tengah, semua udah dicari. Sampai gue hampir putus asa mau pulang ke Dramaga, karena di Dramaga banyak tanah kosong gitu ya. Tapi saat itu Bang, aku sejujurnya Bang ya, selalu sedih karena apa, macetnya itu bikin stres. Setiap kali aku mau ke Dramaga, selalu aku lewat C4. Gak mau lewat Dramaga. Lewat belakang ya. Iya, kalau udah macet nangis rasanya. Akhirnya cari tempat, Desember baru dapat ini. Oh, Desember berarti. Jadi, ya? iya Desember kita dapat tanah ini, dan ini kondisinya itu bener-bener tanah merah. Kemudian ilalang. Dari aspal itu turun 40 cm Bang. Cekung gini Bang. Oke. Jadi ini itu 15-20% dananya kita pakai buat uruk tanah. Jadi memang uruk tanah ini besar sekali dananya. Setelah diuruk tanah, kemudian negosiasi harga. Pertama kita deal 4 tahun, gitu kan. Setelah berjalan, hitung lagi ada amortisasi dan depresiasi, ternyata nggak masuk nih 4 tahun. Kita coba negosiasi 6 tahun. Jadi sekarang kita tempat di sini udah dikunci sampai 6 tahun. Jadi kurang lebih kayak gitu ceritanya. Wow. Sorry kepanjangan ya. Gak apa-apa sih, ternyata. Menarik. Iya, sebenarnya tuh pas Abang bilang kayak ngibul itu tuh sebenarnya nggak ngibul Bang. Mereka setiap doa omongan doa ya kan. Oke, berarti lumayan panjang juga ya Bang. Panjang. Dan konsennya Abang pun emang di dunia kopi. Dunia kopi, betul. Nah kalau sekarang kan kita kan taunya Handoko nih Bang. Nah kenapa namanya jadi Handoko? Nah jadi kalau misalnya ada orang serius, kita siapin jawaban satu. Tapi kalau ada orang bercanda, kita jawabin jawaban yang kedua. Mau denger sekarang Mbak nih. Mau jawaban yang mana? Yang serius dulu Yang deh. serius, oke. Jadi Handoko itu akronim dari nama foundernya. H artinya Baihaqi, A Aldo, N Nazer. Baihaqi Aldo Nazer. Ko-nya doyan kopi. Dokonya doyan kopi. Jadi Baihaqi Aldo Nazer doyan kopi. Tapi kalau jawaban bercandaan, Bay artinya apa sih Handoko? Jawaban cepatnya adalah hanya doyan kopi. Okay. Itu bercanda ya? Itu bercandanya. Berarti bertiga ya Bang? Bertiga, ya? betul. Bertiga, dan emang itu satu jurusan? Beda, satu kalau angkatan. Tadi Bang Nazer sama Bang Aldo 52 Fahutan, kalau aku dari sekolah bisnis 52. Oh gitu. Berarti alamnya Fahutan tuh kopi-kopi, bisnisnya Bang ketemu sama aku kayak gitu. Benar. Oke. Nah, kalau bisa kita lihat kan lumayan mikir juga ya Bang tadi dari tanahnya ke bawah gitu kan. Nah, tiba-tiba kebangun nih Handoko. Nah, itu konsepnya muncul dari mana Bang? Apa emang ini kayaknya bagusnya kayak gini nih gitu, temanya gitu. Jadi sebenarnya aku memang dari pertama kali riset tempat itu cari tanah kosong. Yang paling banyak opsi adalah ruko. Betul Bang ya, ruko banyak dijual Bang ya, dijual, disewakan. Rumah juga banyak Bang ya, disewakan, dijual. Tapi ketika kita berbicara ruko dan rumah, mau diotak-atik tuh nggak bisa. Kalau misalnya ruko, lu cuma nyewa 2-3 tahun, izin sama pemilik ruko mau dibobol nih, itu belum tentu boleh. Ribet lah pokoknya perizinannya gitu kan. Kalaupun rumah, mau kita perbesar lagi, keluar uangnya banyak. Akhirnya dari awal memang gue mau tanah sekian meter persegi, kemudian cukup bangunan utamanya sebagai daya tarik. That's why kita ngelihat ini ada bangunan, kita konsepnya dari Skandinavian, dari daerah Eropa. Kita bentuknya nyebutnya asymmetrical A-shape. Jadi kalau dari depan bentuknya segitiga tapi nggak simetris gitu. Karena kalau misalnya bentuknya segitiga mirip, nanti orang nyebutnya strip. Itu betul. Itu kompetitor, itu nggak boleh disebut namanya. Makanya aku bikin agak beda. Itu pun sering ada yang datang tiba-tiba, Mbak ini kopi strip gitu. Bukan, ini kata dari kopi. Oh mirip tempatnya, bukan, beda aku jelasin gitu. Karena orang nganggapnya secara konsep bangunan mirip. Kita nyebutnya ini prefab ya Bang ya,
Jadi prefabrication artinya dirakit dulu di pabrik, dibawa ke sini, baru tinggal dirakit. Jadi ngebangun ini nggak nyampe sebulan, sekitar 3 mingguan. Gitu. Dibuat di Bandung gitu kan. Kita pakai kontraktor dari di PIK, orang PIK, Kata Indah Kapuk, di Bandung, dibawa ke sini, tinggal jadi 3 minggu. Jadi tinggal assembly gitu ya. Di sini assembly doang, Iya. gitu. Di samping itu kenapa aku pakai bangunan prefab supaya perizinan IMB-nya nggak ribet. Karena setelah aku diskusi kalau misalnya bangunan yang permanen itu wajib IMB. Tapi kalau sekedar kayak gini-gini bangunan prefab itu nggak usah pakai IMB, fine aja. Kurang lebih kayak gitu sih konsepnya. Gimana nih tanggapannya yang INB Oh iya, nih? iya. Oh jadi kalau itu udah banyak cerita. Oh, iya. Tapi satu hal menurut saya. Boleh Ida, Bang, gimana Bang? Jadi kita masuk ke sini kan, kita perhatikan hampir di setiap sudut itu beda-beda konsepnya. Baik Bang. Itu kan mungkin trennya memang seperti itu. Betul. Yang mau dibangun ya. Betul. Jadi kita pengen di sini kita ada yang namanya free marketing. Jadi artinya ketika orang datang foto di tag, entah itu tag atau enggak gitu kan. Orang-orang penasaran ini di mana sih di Handoko. Makanya sebisa mungkin di setiap sudut kita banyakin lampu-lampu kuning gitu kan. Kita main mirror kayak gitu. Terus kamar mandinya pun kita bikin lebih estetik supaya jadi daya tarik kayak gitu. Faktanya Bang, sejauh ini setelah aku lihat ya, ada 5 orang upload di kamar mandi. Bayangin di kamar mandi taruh di feed. Ada 5. Ada 5 customer saking amazed dengan kamar mandi kami, foto di feed terus di tag ke kita. Kita kaget wah. Tapi untung orangnya cakep. Jadi bagus. Cakep gitu. ya guys. Jadi memang semua sudut kita pengen memiliki daya tarik sama daya jual. Gitu Bang. Satu lagi nih, Boleh Bang. Ini kan membuat konsep seperti ini. Satu, apakah konsepnya jadi dulu, istilahnya selesai dulu detail engineering desainnya, baru eksekusi konstruksi, atau berkembang gitu. Pertanyaan yang sangat Jadi Bang, karena saat itu keuangan kita terbatas gitu kan, kita sudah ada master plan. Kemudian tiba-tiba nambah 1, nambah 2, nambah 3. Nah sebenarnya ini dikatakan bagus juga enggak sih Bang? Karena setiap bulan lu akan ngeluarin uang lagi nih. Buat misalnya ada kita payung-payungan ini, kita baru beli. Setelah melihat kondisi bahwa Bogor kota hujan, jadi kalaupun hujan rintik-rintik lu masih ada tempat bernaung. Terus kemudian kita baru kepikiran buat ada di pojokan itu yang bangunan kita nyebutnya rumah hantu karena agak serem, kan? Tadinya kita nggak pakai itu, akhirnya kita kasih atap spandek transparan juga supaya nilai efisiensi sama efektivitasnya naik. Jadi pertanyaan Bang, jawaban singkat adalah tidak sesuai dengan plan. Nambah Bang. Pokoknya setiap bulan kita masih ada aja Bang nambah-nambahin. Itu tadi termasuk yang saya perhatikan itu. Saya bilang tadi ke tim kan, itu pasti ada kesengajaan itu. Tapi itu unik gitu ya. Terima kasih Bang. Artinya hidup suasananya. Terus yang kedua saya kira orang juga jadi nggak bosan. Apalagi anak muda sekarang kan. Model Pare ini kan. Bisa aja dia hari ini di sudut sana. Betul, pengen coba di pojok sono. Seolah-olah di tempat yang berbeda kan. Seolah-olah, padahal di satu Handoko. Itu ya saya kira kekayaan itu desainnya. Terima kasih Bang. Ini gitu ya. Tapi emang unik banget sih guys. Jadi kalian harus main kesini. Ini terus marketing gratis ya Bang. Terima kasih. Oke, mungkin ini Bang. Kan kalau misalkan lihat dari sejarah Abang juga, Abang udah lumayan konsen juga di kopi. Aku mau nanya nih, di tempat Abang sendiri yang dijual tuh apa Bang? Makanannya apa emang kopinya? Kadang kan emang ada aja yang suka makanan gitu kan ya, gimana tuh? Jadi aku pede pertama ya kita lihat data. Data ketika orang memberikan review di Google, kita udah dapat review tuh 365 review. Dalam waktu 7 bulan kita bisa mengumpulkan 360 tiket. Dan Google review tuh nggak bisa bohong. Bener ya? Ketika lu suka lu kasih komen terbaik, ketika lu benci juga bisa bintang 1 sama kasih kata-kata yang sangat menyakitkan. Beda sama Instagram. Instagram masih ada kesan dibagus-bagusin gitu ya Bang ya. Tapi kalau Google review itu benar-benar dari hati. Kita merasakan juga ya. Merasakan Bang ya. Nah, dari 363 itu ya, urutan pertama yang paling banyak disebut adalah baristanya. Contoh, apa ini? Baristanya cantik. Kedua, baristanya ramah. Ketiga, baristanya lucu-lucu. Yang kedua, itu adalah estetik. Tempatnya estetik. Terus kemudian cara ngekemasnya kayak gini juga estetik. Jadi banyak hal-hal estetik yang disebut. Kemudian yang ketiga adalah servis. Servisnya ramah. Servisnya tidak membosankan. Baik runner maupun barista memberikan servis yang sama. Kayak gitu. Jadi 3 keunggulan yang bisa kita tekankan atau dalam BMC itu sebutannya value proposition. Yang pertama adalah SDM-nya, baristanya.
Yang kedua adalah nilai estetik yang bisa kita tingkatkan, yang maksudnya yang sudah terlihat secara visual. Sama yang ketiga, servis yang dirasakan. Jadi 3 keunggulan yang memang aku mau bawa kemanapun ketika Handoko sudah expand lebih jauh. Iya. Gitu. Berarti itu tadi Pleo Previous itu menarik. Iya, berarti emang itu nilai yang abang bawa ya? Iya, buat itu. 3 nilai itu. Tadi Pleo Previous tadi itu berarti ada semacam riset kecil-kecilan juga ya? Ada riset kecil-kecilan. Jadi kemarin 2 minggu yang lalu kita baru ngasih kuesioner, Bang. Iya. Kuesionernya itu berupa gimana sih pelayanan di Handoko. Oke. Kita kasih nilai 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Standar ya. Iya. 3 artinya biasa, 4, 5 bagus, 5 bagus banget. Iya. Untuk servis sama rasa itu 4 dan 5 itu mencapai 70%. Iya. Artinya ketika sudah mencapai setengahnya, berarti orang beneran puas. Iya. Jadi di sini aku nggak cuma bilang servis gua oke. Dari mana datanya? Dari kemarin kita nyebar 150 kuesioner. Dan mereka jawabannya 70% ke atas. 4 dan 5 artinya seneng. Iya, sangat memuaskan. Gitu Bang. Udah ada datanya dan udah ada kuesionernya. Iya. Menarik ya. Terus saya lihat kan gini ya. Properti di sini gitu ya. Iya Bang. Ini kan juga unik-unik. Baik Bang. Kecenderungannya gimana? Adinda yang desain atau comot-comot dari yang sudah ada? Oke. Ini kan antik-antik ini. Baik Bang. Iya, Jadi di sini kita menggunakan material utama dari jati. Ini Dari jati ya? full jati semuanya. Oke. Kita ngambil banyak pengrajin jati dari Jepara kalau abang tahu Iya, ya. iya, Itu iya. kan banyak jati di sana. Dari beberapa vendor. Jadi nggak cuma satu vendor. Kita memang pengen beberapa vendor lah supaya rezeki dibagi rata gitu. Iya. Terus dapat referensi dari mana? Simple. Jawabannya dari Pinterest, Bang. Oke. Pinterest itu adalah surga segala informasi, ide-ide yang unik itu semua dari Pinterest. Kayak model bangku yang kayak gitu Pinterest, meja-meja gini Pinterest. Iya. Terus kemudian kalau teman-teman mau tahu meja yang panjang ini sebenarnya kan buat 4 orang ya, Iya. hadapan. Iya. Itu bisa dilipat jadi sofa 2 orang buat senderan. Iya, saya tadi itu. Jadi itu bagian dari soalnya Pleo Previous juga kan Yes. gitu ya. Ada orang yang ingin bersantai gitu ya. Bisa, ada yang tinggal hadapan. dilipat jadi tinggal nyender. Gitu sih, jadi dari Pinterest, Instagram nggak, aku nggak suka buka Instagram, suka buka Pinterest. Oh iya. Tapi emang Toxic ketiga-tiganya ini, ketiga-tiga timnya tadi senang desain. Lebih ke aku sih Bang. Oh gitu. Mereka orang pautan yang benar-benar pengennya kerja doang, untuk mikir males. Oke. Sama, aku males kerja, tapi malah doyannya mikir. Iya. Otaknya di aku tinggal Jadi combine ya. Betul, di combine. Pak Nazar tolong eksekusi ini nih. Pak Aldo tolong eksekusi gini-gini. Jadi kita saling menguatkan di situ. Mungkin yang abang mau tanya juga. Boleh, ini Bang. kan daerah ini kan Adinda kan ya panjang Panduraya ini kan udah terkenal daerahnya kafe. Iya, kafe. Nah, bagaimana Kopi Handoko memposisikan diri? Baik. Kan ya ada orang berpikir kan ya gue cari tempat yang sepi deh. Betul, biar Tapi- aman ya. Biar aman. Tapi ada juga orang ya di mana yang ramai ya gue ke situ. Betul. Yang penting gue bisa betul tadi gue punya sesuatu. Betul. Ya gue pasti Pasti hidup lah ya. Kan gitu ya. Teman-teman gue juga pada hidup. Iya kan. gitu ya. Oke. Gimana? Jadi gini Bang. Jadi di Bogor itu ada 2 atau bahkan 3 tempat berkumpul yang utama. Yang pertama memang Panduraya atau Bang Barung itu satu ruang lingkup tuh. Iya. Panduraya Bang Barung, kemudian yang kedua itu apa namanya ya? Daerah Reindeer itu Bina Marga SMA 3. Itu jadi Oh satu iya ruang iya. lingkup. Sampai ke apa? Swiss. Nasil tadi itu ya? Iya, sampai Swiss Bell Hotel, Iya. sampai Weekenders gitu. Iya. Kemudian daerah ketiga itu adalah Air Mancur. Atau orang oke. nyebutnya Jalan Sudirman kalau nggak salah. Iya, Iya. Sudirman Yani ya. Ya, Ahmad Yani. Iya. Itu 3. Nah, posisi ini sebenarnya ada di antara Panduraya sama Bina Marga kalau Abang perhatikan. Iya. 100 meter ke sana Pandu, 100 meter ke sana Bina Marga. Iya. Jadi titik ini sebenarnya titik di mana ketika orang sudah jenuh ke sana, mau ke Bina Marga tapi Iya. mampir karena ketidaksengajaan. Iya. Ataupun sebaliknya gue udah jenuh nih di Bina Marga, Iya, gue iya. mau ke Panduraya, ih lucu langsung mampir. Oke. Itu sih Bang. Jadi Iya, gue iya, bisa iya. posisikan diri gue sebagai kiblat baru. Iya. Karena nanti ke depannya sepanjang jalan ini bakal hidup banget sih. Iya. Sumarekon 2 tahun lagi besar, dan aku yakin jalan R3 ini sampai Sumarekon itu udah nggak lagi jual tanaman, tapi udah jadi coffee shop, ruko dan lain sebagainya. Gitu, Satu Bang. lagi yang dari Boleh, saya. Bang? Iya, Bang. Dari tadi gue lihat ini kan tempat sebenarnya cukup luas dan segala macam ya. Tapi kenapa nggak mencoba ke atas? Ada apa? Ada memang konsep lain atau seperti Oke. yang tadi mau berkembang lagi nanti? Baik. Bisa aja ke atas gitu ya? Nah, pertama dari budget Bang. Oh, iya, Kalau iya. kita Oke. Itu tadi ditingkatin realistis ya? butuh Iya, iya. uang gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. sementara kita maksimalin di sini dulu. Oke. Sementara maksimalin di sini, dan aku ada kekhawatiran kalau misalnya kita sudah siapin lantai 2 atau misalnya parkiran kita perluas lagi, takutnya Iya. investasi makin besar Iya, gitu iya. kan. Takutnya yang kita janjikan kemarin kepada investor BEP dalam sekian bulan Iya. mundur lagi kayak gitu, aku khawatir Bang. Oke. Karena kita di sini sejujurnya banyak kepala. Oh. Untuk manajemennya memang tadi bertiga, tapi untuk investor di belakang kita memang
Banyak. Target berapa? DP-nya target berapa tahun? Target kita dalam waktu 2 tahun, Nah, ya. maksimal 2,5 tahun sudah BEP. Iya, iya, itu memang bagus. Memang kalau di EB itu kalau bisa kurang dari 3 tahun. Kurang dari 3 tahun. Iya, Betul. iya, oke. Gitu. Oke. Oke, kalau misalkan dari aku sebenarnya udah ya Bang ya. Oke, Karena iya, banyak iya, banget iya. ya yang Karena juga kayaknya udah mulai ini ya. Iya, udah mulai dulu. Penting nih. Iya, kita malah makin malam gitu kan ya. Oke. Iya, mungkin terakhir sih Bang. Boleh, Nah, ayo. Abang ini kan bisa dilihat sebagai sosok pengusaha muda gitu Terima kan kasih, ya. ya. Dari karena nggak hanya langsung jadi teman-teman, dari awal tadi udah ceritakan Ada proses ya. dari 2017. Mungkin Bang bisa ngasih tips and trick ya Oke. gitu ke teman-teman atau closing statement lah Oke, buat oke, teman-teman oke. Jakarta TV. Oke. Buat teman-teman yang mau jadi entrepreneur itu adalah pilihan yang tepat gitu. Ya. Karena apa? Karena nanti sepanjang karir kalian nih dari 2022, 2023 dan seterusnya, dunia kerja itu makin sulit. Pertama makin kompleks. Untuk Ya. masuk jadi PNS makin sulit, Ya. untuk masuk swasta makin sulit gitu kan. Dan ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi negara yang maju minimal 3% dari masyarakatnya untuk menjadi entrepreneur. Iya. Sedangkan di Indonesia itu masih di bawah 0,5%. Mm-mm. Jadi semakin lu punya cita-cita untuk jadi entrepreneur, itu akan memajukan juga negara ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari awal lu gak usah banyak mikir, men. Langsung action aja. Iya, bener-bener. Gue yakin sepanjang jalan nanti pasti ada yang bantu kayak gini. Iya. Gue gak ada hubungan sama alumni, ketemu sama abang. Sama sekali nih, aku gak ditanya, kamu kenal gak angkatan ini? Enggak bang, yaudah nanti gue kenalin. Nah kayak gini, ketika udah bikin bisnis pasti nanti disamperin kok sama orang-orang yang punya relasi. Betul, Bang. betul. Udah sih, paling itu aja. Udah itu aja. Oke, bener-bener wow gitu. Oke, oke. Oke, mungkin udah mungkin sekian dari Oke. kita. Makasih banyak ya Bang ya udah. Terima kasih kembali. mau Terima kasih ya Dinda. Terima kasih Terima Bang kasih Giman. juga Bang Giman ya. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman mungkin segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe and see you. Bye. Dadah. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.